Gini muka lu, hah? Gue tahu muka lu kayak gini tuh nggak lu? Seenaknya aja. Kamu gambar-gambar sketsa muka saya. Terus kamu kasih tahu ke orang-orang. Aja. Sekarang gantian saya yang bakalan ngeliatin muka kamu dan fotoin muka kamu. Jadi gini muka lu, hah? Gue tahu muka lu kayak gini tuh nggak lu? Gue foto dia. Kamu marah sama aku ya, Dok? Karena aku nuduh kamu. Aku nggak bisa marah sama kamu, Yasmin. Kamu nggak ada salah apa-apa kok. Jadi kamu gak usah khawatir. Aku nggak lagi marah sama kamu. Setelah aku pikir-pikir apa yang dokter bilang benar juga. Kalau dokter nggak ngaku sebagai anaknya Heru, mungkin dokter juga nggak akan diizinin sama warga untuk cari tahu dan menyelidiki tentang Heru. Ya, lain kali kalau ada masalah apa, aku harap sih bisa dibicarakan dulu. Jangan langsung marah-marah kayak tadi. Aku nggak bisa lihat kamu marah.
Tapi aku bener-bener gak nyangka. Hari ini aku dapat banyak informasi tentang Heru. Dokter percaya nggak sama Pak Arif? Menurut aku, apa yang diomongin sama Pak Arif itu kenyataannya. Dari obrolan Pak Arif hari ini, kita dapat 2 petunjuk. Yang pertama, Pak Heru itu bekerja untuk orang yang berkuasa. Yang kedua, Pak Heru bersembunyi di kampung itu setelah mengeksekusi korbannya. Mengeksekusi ayah aku maksudnya. Yasmin, kamu yang sabar ya. Sekarang aku curiga. Yang ngincar kamu kemungkinan bosnya Heru. Aku yakin mereka juga pasti sadar kalau tugas mereka selama ini belum selesai. Aku juga mikirnya kayak gitu sih, Dok. Kamu harus tahu. Itu kenapa aku minta Dirga untuk ngawasin kamu. Aku nggak mau sampai sesuatu terjadi sama kamu waktu aku nggak ada di dekat kamu. Ternyata selama ini dokter ngelakuin semua itu demi aku. Demi menjaga keselamatanku. Yas! Yasmin! Iya, Yas. Mbak Dia. Kenapa, Mbak? Kenapa? Nanti aja ngobrolnya di dalam, Yas. Ya, kita ke dalam ya. Pak Dokter, Mbak Dia nggak apa-apa kok. Pak Dokter kalau mau pulang juga nggak apa-apa. Ayo, Yas. Misi, Dok. Mbak Dia kenapa? Ih, tadi Mbak ketemu sama orang itu, Yas. Ngomong apa sih dia? Mbak Dia harus tutup rapat ini. Mbak Dia sini deh cerita sama aku. Mbak Dia tenang, kenapa? Ada apa? Yas, tadi Mbak ketemu sama orang itu, Yas. Orang itu, orang mana? Orang yang bawa foto ibu? Iya. Kok Mbak Dia nggak nelfon aku sih? Gimana mau ngabarin kamu sih? Orang Mbak Dia lari-lari. Tahu nggak? Dia itu nggak sendiri sekarang. Dia sama temen-temennya ngejar Mbak. Dia sama komplotannya? Iya, Yas. Tahu nggak sih? Untungnya Mbak hajar, Mbak lawan. Sampai Mbak tuh berantem sama orang itu. Terus akhirnya Mbak ketok. Nah, lebih gila lagi, Yas. Dia itu bawa sketsa gambar muka Mbak. Terus gimana? Ya untungnya sketsa gambarnya udah Mbak robek-robek. Astagfirullahaladzim. Gini, tapi Mbak Dia lihat mukanya nggak? Kali ini Mbak Dia lihat nggak? Nah, Mbak lihat mukanya, Yas. Dia brewokan, rambutnya kelimis hitam disisir ke belakang. Nah, dia pakai baju rapi, kayak orang kantoran gitu. Orang kantoran? Iya, dia pakai jas hitam, kemeja hitam, celana hitam. Mbak, tapi masalah kalau ciri-ciri kayak gitu banyak, Mbak. Harus lebih spesifik, mungkin ada tai lalat atau apa. Ingat nggak? Mbak waktu itu pernah cerita dia ada tato. Mbak lihat nggak tatonya apa? Iya, iya. Tapi Mbak nggak lihat banget tatonya tuh gambar apa, Yas. Aduh, ya Mbak karena tadi kan udah keburu lari, pengen kabur aja gitu. Padahal tadi, Yas, sejengkal lagi, sedikit lagi Mbak tuh tinggal cekrek aja. Aduh, Mbak kena takut jadi kabur. Nah, yang penting sekarang Mbak Dia nggak kenapa-napa, ya? Iya. Oh, ya ini Yas nih. Yas. Nih.
Mbak tadi beli tanaman aglonema buat kamu.